Coba perhatikan sekeliling Anda sebentar. Kalau Anda sedang duduk di rumah atau mungkin di kantor, kemungkinan besar Anda dikelilingi oleh furnitur kayu lapis. Atau yang biasa kita sebut plywood ya. Tepat, plywood. Coba lihat rak buku itu, atau meja kerja Anda, atau lemari pakaian di sudut ruangan. Kalau Anda perhatikan bagian pinggirnya yang tidak dicat, Anda akan melihat lapisan-lapisan kayu tipis yang ditumpuk. Kayak kue lapis gitu kan. Ya, persis kayak kue lapis, lalu direkatkan menjadi satu lembaran yang tebal dan kokoh. Nah, pertanyaannya, pernahkah Anda benar-benar memikirkan apa yang menahan semua lapisan kayu itu agar tidak lepas? Jawabannya tentu saja lem. Tapi, disinilah kita menemukan semacam rahasia industri yang cukup gelap. Lem ini perlahan-lahan melepaskan gas beracun ke udara di ruang tamu Anda. Betul sekali. Kita sering berpikir kalau furnitur kayu itu kan produk yang 100% alami. Padahal, Padahal selembar plywood itu bisa mengandung sampai 10 atau 15% lem dari berat totalnya. Dan industri saat ini sangat bergantung pada perekat sintetis, namanya resin penol formaldehida, atau biasa disingkat PF. PF ini kan murni turunan minyak bumi ya. Iya, murni minyak bumi. Jadi ketergantungan ini bukan cuma soal jejak karbon yang masif saat diproduksi, tapi juga soal toksisitas. Menemukan alternatif yang sepenuhnya dari alam itu bukan lagi sekedar inovasi yang keren untuk dicoba. Tapi sebuah keharusan. Tepat. Sebuah urgensi untuk masa depan lingkungan kita. Dan urgensi itulah yang akan jadi misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah sebuah temuan yang buat saya ini sangat luar biasa. Dari jurnal Green Chemistry tahun 2023. Artikel yang ditulis oleh Guang Suyang dan timnya kan? Iya, tim peneliti yang dipimpin oleh Guang Suyang, Zheng Ganggong, dan Li Shuai. Judulnya, sejujurnya judul aslinya agak mengintimidasi. Judul akademik memang selalu begitu. Benar, judulnya Hydrodeoxygenation of Condensed Lignins followed by Acid-Mediated Methylation enables preparation of lignin-based wood adhesives. Panjang dan penuh istilah kimia yang rumit. Terdengarnya kayak sesuatu yang cuma dibahas di lab tingkat tinggi. Tapi di balik istilah-istilah itu, ada implikasi yang benar-benar bisa merevolusi barang-barang yang ada di rumah Anda. Itu yang bikin saya sangat antusias. Misi kita hari ini adalah membongkar bagaimana ilmuwan-ilmuwan ini berhasil menciptakan lem kayu yang 100% berbasis bio, tanpa setetes pun minyak bumi. Dan mereka melakukannya pakai limbah loh. Betul, limbah dari industri kertas, sebuah zat yang disebut lignin. Dan yang paling gila, mereka memecahkan kebuntuan kimiawi yang sudah bikin pusing peneliti selama puluhan tahun. Sebuah terobosan besar di industri polimer. Ya, tapi sebelum masuk ke solusi jenius mereka, kita harus mulai dari dasar dulu. Buat Anda yang mendengarkan, apa sebenarnya lignin itu? Biar gampang dibayangkan, lignin ini pada dasarnya adalah polimer alami. Dia berfungsi seperti lem bawaan di dalam tanaman itu sendiri. Lem alami ya. Lignin inilah yang merekatkan serat-serat di dalam dinding sel pohon, bikin batangnya jadi kaku, kuat, dan bisa berdiri tegak menahan angin kencang. Fungsi alaminya memang murni sebagai perekat struktural. Di alam liar, dia mengikat polisakarida. Dan karena lignin ini molekul fenolik alami, secara logika, dia adalah kandidat paling sempurna untuk menggantikan fenol beracun dari minyak bumi. Dan industri tahu soal ini kan? Maksud saya, mereka pasti sudah mencoba mengekstrak lignin untuk dijadikan lem. Oh tentu, mereka sudah mencobanya selama lebih dari 100 tahun. Nah, ini yang bikin penasaran. Kalau secara logika dia kandidat yang sempurna dan sudah dicoba selama 1 abad, kenapa sampai sekarang furnitur kita masih pakai lem minyak bumi? Pasti ada masalah besar. Masalahnya sangat besar. Standar emas industri itu tetap resin PF tadi. Bertahun-tahun insinyur mencoba mencampur lignin ke resep lem ini untuk mengurangi minyak bumi. Mereka menyebutnya lem LPF atau lignin phenol formaldehid. Jadi dicampur, ya, tapi mentok. Mentok. Mereka selalu menabrak tembok. Mereka cuma bisa mengganti maksimal 50-60% fenol pakai lignin. Gak pernah bisa lebih dari itu. Berarti kalau mereka maksa pakai 100% lignin, lemnya gagal, apa yang sebenarnya terjadi secara fisik pada lemnya? Reaksinya jadi kacau. Begitu rasio lignin lewat dari 60%, campuran lemnya jadi luar biasa kental. Viskositasnya naik drastis. Sisa mengalir dong. Sangat susah.
Bayangkan mencoba mengoleskan aspal setengah padat ke atas lembar kayu tipis. Lemnya nggak bakal menyebar merata, dan daya rekatnya anjlok parah. Kayunya pasti gampang terkelupas. Iya, dan butuh suhu pemanasan yang ekstrim banget di pabrik biar bisa mengeras. Secara komersial, itu produk yang gagal total. Oke, let's unpack this. Mari kita bedah ini. Ini agak membingungkan. Kalau di dalam pohon aslinya, lignin bekerja dengan sangat sempurna, kenapa pas keluar dari pabrik kertas malah jadi kental dan nggak berguna? Akar masalahnya ada di satu kata, terkondensasi. Terkondensasi, maksudnya gimana tuh? Lignin teknis yang keluar dari pabrik kertas atau kilang bio itu sebenarnya kan limbah. Waktu pabrik memproses gelondongan kayu untuk ambil selulosa buat kertas putih, Kayunya direbus dengan bahan kimia keras, kan? betul sekali, disiksa secara kimiawi. Nah, selama proses perebusan ini, struktur lignin yang awalnya rapi di dalam pohon berubah total. Molekulnya hancur, lalu saling menempel satu sama lain secara acak. Jadi menggumpal. Menggumpal jadi molekul raksasa yang sangat rumit dan kaku. Gumpalan inilah yang bikin lignin pabrik jadi sangat tidak reaktif. Oke, mari kita coba pakai analogi biar lebih gampang dibayangkan. Saya suka pakai analogi tempat parkir. Bayangkan satu molekul lignin ini sebagai sebuah area parkir melingkar yang sangat eksklusif. Analogi yang bagus. Di area parkir ini, cuma ada beberapa slot khusus yang ada nomornya. Slot C1, C3, dan C5. Nah, selama puluhan tahun, metode tradisional industri selalu pakai lingkungan basa atau alkali untuk mereaksikan lem ini. Yang sering disebut metilolasi basa. Tepat. Reaksi basa ini sangat pemilih. Dia kayak mobil yang cuma mau parkir di slot nomor 1, 3, atau 5. Nggak mau di tempat lain. Masalahnya, di lignin limbah pabrik yang sudah menggumpal tadi, tempat parkir ini kondisinya gimana? Penuh. Slot 1 dan 3 sudah diblokir sama rantai alkil atau gugus metoksil sisa pabrik. Terus slot 5 sudah tertutup oleh ikatan karbon yang terkondensasi tadi. Jadi waktu mobil reaksi basa ini datang, tempat parkirnya penuh semua. Karena mobilnya nggak bisa parkir, reaksinya gagal. Metilolasi basanya berhenti di tengah jalan. Dan kita bisa melihat kegagalan ini pakai mata telanjang loh. Oh ya, kelihatan dari warnanya. Iya, lem hasil proses basa yang gagal ini warnanya hitam pekat, kental kayak aspal. Dan tentu saja daya rekatnya sangat rendah. Berarti selama puluhan tahun, para ahli kimia terjebak muter-muter di tempat parkir yang penuh ini. Nah, disinilah makalah dari Green Chemistry ini masuk dan mengubah permainannya. Tim peneliti ini datang bawa solusi 2 langkah. Solusi yang membongkar total kebuntuan tersebut. Langkah pertama, mereka pakai proses yang namanya hydrodeoxygenation, atau kita sebut saja HDO biar gampang. Apa yang dilakukan HDO ini ke gumpalan lignin tadi? Proses HDO ini ibarat ngirim tim pembongkar ke tempat parkir tadi. Peneliti memasukkan gas hidrogen ke campuran lignin dengan suhu tinggi. Hidrogen ini fungsinya buat apa? Buat mencari dan memutus ikatan karbon oksigen di dalam struktur raksasa lignin. Ikatan CO ini titik lemahnya. Oh, jadi kayak pakai gunting mikroskopis buat potong rambut yang kusut gumpal gitu ya? Persis, HDO memotong molekul raksasa yang kaku tadi jadi ukuran yang lebih kecil, menurunkan berat molekulnya. Dan mereka menguji ini pada berbagai jenis limbah, seperti kraft lignin dari pabrik kertas. Kraft lignin atau disingkat KL ya? Ya, dan ada juga etanol lignin atau dioxan lignin. Mereka lalu membandingkan hasil potongannya dengan lignin alami. Iya, saya baca datanya dan itu bikin kaget. Waktu mereka motong lignin alami dari pohon, mereka dapat monomer yield atau hasil potongan kecil sebesar 51,1%. Tapi begitu yang dipotong itu kraft lignin, limbah pabrik, Angkanya anjlok, cuma 4,0%. cuma 4%. Itu membuktikan betapa keras kepala dan terkondensasinya limbah ini. Kayak masukin kayu ke mesin penghancur, harapannya keluar serpihan rapi, yang keluar malah bongkahan kusut yang nyangkut di mesin. Walaupun hasilnya cuma 4%, perlakuan HDO ini ngasih dampak yang sangat krusial. Pemotongan ini bikin lemnya jadi encer lagi. Dia dapat lagi kemampuannya buat mengalir. Dan membuang atom oksigen kan? Betul. Menghilangkan oksigen berarti bikin ligninnya lebih tahan air atau hidrofobik, sifat yang sangat penting buat furnitur. Oke, jadi langkah 1 dengan gunting HDO ini udah beresin kekacauan fisiknya. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik. Langkah 2, momen AHA yang paling krusial. Metilolasi dimediasi asam. Ini benar-benar pemikiran out of the box.
Banget, daripada memaksakan pakai reaksi basah, kayak mobil yang muter-muter nyali parkir di slot 1, 3, dan 5 yang udah penuh, mereka malah ngambil jangan pintas. Mereka buang lingkungan basahnya dan menggantinya dengan asam. Mengubah pH dari basa ke asam. Kenapa lingkungan asam ini bisa berhasil? Karena lingkungan asam mengubah aturan mainnya. Asam mengubah target tempat parkirnya. Reaksi asam nggak lagi peduli sama slot C1, C3, atau C5 yang udah penuh rongsokan. Terus dia ngincer yang mana? Asam mengaktifkan posisi C2 dan C6 pada cincin molekul lignin. Dan posisi C2 dan C6 ini kondisinya gimana? Kosong melompong, masih sangat tersedia. Wah, tempat parkir baru yang luas dan bersih. Betul. Karena targetnya sekarang di C2 dan C6 yang kosong, molekul formaldehida bisa meluncur masuk dengan gampang dan bereaksi sempurna. Hasilnya, struktur molekul berubah drastis dan Anda bisa lihat hasil fisiknya. Di jurnalnya ada fotonya kan? Lem lignin formaldehida yang baru ini warnanya nggak lagi hitam pekat kayak aspal. Warnanya jadi jauh lebih cerah dan bersih. Dan yang paling penting, 100% bebas fenol minyak bumi. Cuma dengan mindahin pH ke asam, mereka nemu tempat parkir kosong dan ngerubah aspal jadi lem bersih. Luar biasa. Tapi mari kita bawa ini ke dunia nyata. Bagian pengujiannya? Iya, seberapa kuat lem ini? Kalau warnanya bagus tapi kursinya ambruk pas didudukin kan percuma. Jadi peneliti bikin kayu lapis 3 lapis dan melakukan semacam uji siksaan menggunakan standar industri. Standar nasional Tiongkok mensyaratkan lem eksterior harus punya kekuatan menahan beban minimal 0,7 megapascal atau MPa. 0,7 MPa. Lalu gimana angka kekuatan lem MHKL hasil 2 langkah tadi? Angkanya mengejutkan. Kekuatan rekat keringnya tembus 1,33 MPa dan kekuatan rekat basahnya mencapai 1,24 MPa. 1,33 dan 1,24. Itu jauh melampaui standar 0,7 tadi, hampir 2 kali lipat. Dan perhatikan kekuatan basahnya. Ini metrik yang sangat penting. Kenapa kekuatan basah ini sebegitu pentingnya buat di industri? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, lem lignin tradisional itu punya kelemahan fatal. Lignin larut dalam air yang bersuasana basah. Jadi kalau lem konvensional kena air atau kelembapan tinggi, Dia bakal hancur ya? ya, lem di sela-sela kayunya mencair dan kayunya terkelupas. Tapi lem baru yang pakai asam ini beda. Karena reaksinya bagus banget. Dia membentuk ikatan silang yang luar biasa rapat saat dipres panas. Jaringnya ngunci rapat sampai jadi kedap air. Hidrofobik. Bahkan penelitinya sampai merebus kayu lapis itu kan, untuk menguji kekuatan basahnya. Benar direbus. Dan sebagai kontrol, lem yang tanpa perlakuan HDO, yang cuma metiolasi basah, itu gagal total. Langsung hancur di dalam air rebusan. Berarti lem MHKL ini benar-benar tahan banting. Nah, ngomongin soal pabrik, peneliti juga optimasi sisi ekonomisnya. Buat produksi skala industri, Ini penting, biar pabrik mau pakai penemuan ini. mereka nemuin kalau waktu metilolasi terbaiknya itu 3-5 jam. Menariknya, kalau dibiarkan sampai 10 jam, lemnya malah rusak. Karena terlalu reaktif. Kalau kelamaan, ikatan barunya habis duluan sebelum sempat direkatkan ke kayu. Ruangannya kepenuhan, over-methylation. Balik lagi ke masalah tempat parkir penuh ya. Terus dari segi bahan, mereka cuma butuh 100 gram lem per meter persegi. Super hemat. Dan proses mesin pres panasnya, atau hot pressing, optimal di suhu 190 derajat Celcius selama 8 menit. Tapi ada fakta menarik di sini. Soal cara ngehack suhu pemanasannya ya. Iya, suhu 190 itu lumayan tinggi. Kalau pabrik mau hemat energi dan nurunin suhu presnya jadi 150 derajat aja, mereka punya trik. Cukup tambahin sedikit asam sulfat kan? Sekitar 10%? Betul. Asam sulfat itu bertindak sebagai katalis buat mempercepat pengerasan lem. Jadi molekulnya bisa saling mengunci di suhu yang lebih rendah, ramah lingkungan, dan hemat energi listrik. Benar-benar dipikirkan sampai ke tahap aplikasinya. Jadi, apa arti dari semua ini? Mengapa lem ini bisa nempel dengan sebegitu kuatnya? Mari kita ngintip lewat mikroskop. Peneliti pakai spektroskopi NMR dan mikroskop elektron. Dan mereka menemukan dua mekanisme utama yang bekerja bersamaan, kekuatan kimiawi dan kekuatan fisik. Mari kita bahas yang kimiawi dulu. Ada pembentukan struktur diaryl metan kan? Betul.
Selama proses hot pressing, gugus hidroksimetil yang bereaksi di tempat parkir tadi bereaksi lagi dengan inti aromatik lignin tetangganya. Jadi, molekul-molekul lignin ini pada dasarnya saling berpegangan tangan dengan sangat erat, melepaskan air dan mengunci strukturnya. Ikatan silang kimiawi yang permanen. Nggak bisa lepas lagi. Itu dari sisi kimianya. Lalu dari sisi kekuatan fisiknya, di gambar mikroskop elektron itu kelihatan banget lemnya melakukan interlocking. Ya, penguncian fisik. Lem ini nggak cuma diam rata di atas permukaan kayu. Karena HDO udah bikin molekulnya kecil dan encer, Lem cairan itu meresap masuk ke dalam pori-pori kayunya. meresap jauh ke dalam pembuluh atau vessels dan lumen sel kayu yang kosong. Ibarat akar pohon yang menembus tanah, lalu saat mesin panas menekannya, cairan di dalam pori-pori itu mengeras dan menciptakan semacam jangkar mekanis dari dalam kayunya. Pantas aja susah lepas. Ada ikatan kimia yang bergandengan kuat di permukaan, ditambah akar fisik yang menancap ke dalam kayu. Kombinasi yang sempurna untuk bikin kayu lapis yang tahan banting. Luar biasa, kita sudah mengeksplorasi banyak hal. Saya akan coba rangkum perjalanan kita untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kita berawal dari masalah limbah industri kertas, lignin teknis yang kaku, gelap, dan tempat parkirnya penuh. Sesuatu yang dianggap susah dipakai industri. Iya, tapi dengan 2 langkah ajaib, limbar ini disulap jadi lem kayu super kuat. Pertama, HDO bertindak memotong ukuran molekulnya, dan kedua, kunci utamanya mereka memindahkan lingkungan kimia dari basa ke asam. Menemukan target parkir yang benar-benar baru di molekulnya. Menghasilkan lem cerah, 100% bebas minyak bumi yang menembus standar industri bahkan saat direbus sekalipun. Dan kalau kita bawa ini ke kehidupan Anda, relevansinya sangat terasa. Menyadari bahwa furnitur, rak buku, atau lantai kayu lapis di rumah Anda di masa depan bisa dibuat tanpa setetes pun minyak bumi. Itu bayangan masa depan yang sangat melegakan. Awalnya bikin pohon penyusun kayu itu berdiri tegak di hutan. Pengetahuan ini membuktikan bahwa selalu ada cara mengolah limbah jadi sesuatu yang berharga kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda. Atau dalam kasus ini, dari pH yang berbeda. Ini menyisakan satu pikiran provokatif penutup dari saya untuk Anda. Jika kita bisa sepenuhnya menghilangkan minyak bumi dari lem gayu, hanya dengan mengubah lingkungan reaksi dari basa ke asam untuk menemukan tempat parkir kimia yang baru, Pertanyaan besarnya, industri apa lagi yang bisa diubah kan? tepat. Industri raksasa berpolusi apalagi di luar sana, yang mungkin saat ini hanya berjarak satu perubahan pH sederhana menuju revolusi bahan bio 100% alami. Bisa jadi solusinya sudah ada di depan mata kita. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.